Dapat dikatakan bahwa ini telah tumbuh lebih kuat dan bergerak maju dari penciptaan hegemoni langit selama ratusan juta tahun dari makhluk pasca alam yang mereka anggap sebagai semut. Tidak mungkin. Tidak pernah mungkin. Raja Dewa Huang Meteo mengatupkan giginya. Seluruh langit di sekitarnya bergetar dan hancur. Tapi tiba-tiba, mata Dewa Meteorit liar bergetar. Dia ingat. Heiju masih hidup. Dengan kata lain, trik ini dibuat bahkan setelah dia ditekan. Tetapi leluhur hitam masih hidup. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa trik ini. Jangan takut. Namun, di depan naga sejati Haoran, Huang Meteo God King tidak bisa menahan gemetar. Itu yang dia banggakan. Dan jalur Huang Meteo yang menghancurkan ribuan cara sulit untuk mengalahkan Haoran. Apa yang terjadi setelah dia ditekan? Raja Meteorit liar hanya merasa bahwa ini adalah naga paling menakjubkan yang pernah dilihatnya. Kecuali leluhur naga. Heiju. Tanda seru. Tanda seru. Long Yin mengguncang langit. Dan Raja Meteorit liar melihat ke belakang tiba-tiba. Dan dia menemukan bahwa leluhur hitam berdiri di sana. Dia tampak abadi. Dia sepertinya ada selamanya di dunia ini. Akan ada dia ketika ada hari. Dan dia ingin membunuh langit. Kecuali langit runtuh dan bumi mati. Dan semua ras layu. Dia adalah kegelapan. Kegelapan yang dihadapi naga asli. Trik ini, akhirnya di sini. Dalam kegelapan, ada suara yang sangat suram. Yang membuat Qin Yichen merasa bahwa itu bukan suara. Tapi itu ada di dunia. Dari setiap sudut gelap. Dan bahkan dari setiap pikiran suram di hatinya. Tulang punggung Qin Yichen dingin. Namun, saat naga sejati mengangkat kepalanya dan bergegas dalam kemarahan, semua kegelapan dan keputusasaan di hatinya hancur lagi. Naga sejati, tembak. Ketiang Xuan mengangkat kepalanya dengan bingung. Naga sungguhan, tembak. Ini adalah pertama kalinya naga sejati menghadapi leluhur hitam setelah era naga sejati dihancurkan. Gerakan ini adalah langkah yang membuat Raja Meteorit liar ngeri. Tapi suara yang keluar dari kegelapan tak berujung sepertinya penuh harap, bercanda, menghina, dan mungkin masih ada sedikit ketegangan. Ledakan. Tanda seru. Pada saat itu, hati Qin Yichen bergetar setelah pertempuran ini. Penting untuk melihat bagaimana langit klan Bais akan terlihat. Dan itu mempengaruhi hidup dan mati mereka. Naga asli menukik ke bawah. Semuanya begitu damai. Suara yang bergema di antara langit dan bumi pecah. Dan jalan manapun, bersama dengan sisik naga yang ditransformasikan oleh seorang kaisar naga, memberi jalan untuknya, dan berhasil. Perubahan dalam pertempuran ini tampaknya sangat tidak biasa. Sama seperti ketika Helian Yuntian bertarung melawan Raja Meteorit liar. Yang pertama mengangkat Heze Divine Stone tinggi-tinggi dan dengan kasar menyerang kepala Raja Meteorit liar. Semuanya begitu liar dan polos. Tapi itu sangat menghancurkan bumi. Naga asli turun ke dunia dan terbang langsung menuju roda surga di saat yang sama. Kegelapan tak terbatas juga menyelimuti roda surga. Roda surga sangat luas. Cukup untuk memblokir langit klan Bais. Dan Anda harus tahu bahwa meskipun klan Bais telah jatuh, wilayah yang luas tampaknya tidak berbeda dari waktu 10 foto hebat. Lagi pula, Bai Wuji dan yang lainnya masih menjadi wakil kepala keluarga dari klan Bais. Bisa dikatakan bahwa karena wakil kepala keluarga ini, klan Bais tidak kalah banyak di bidang bintang yang mereka kuasai. Roda surga dapat menutupi setiap inci langit klan Bais. Berdiri di gunung salju manapun, Anda dapat melihat ke atas harta surgawi ini. Tetapi pada saat ini, naga sejati yang diubah oleh Kaisar Naga yang tak terhitung jumlahnya berbalik langsung ke roda surga. Sehingga naga sejati mengelilingi tepi roda surga. Pada saat itu, sisik naga yang tak terhitung jumlahnya mekar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Gemuruh. Suara keras dari 9 hari yang rusak datang lagi. Dan roda surga berputar lagi. Rotasi langit sangat lambat. Tetapi setiap inci rotasi adalah 1 inci di mata Qin Yichen. Tetapi sebenarnya tidak diragukan lagi adalah rotasi bintang di langit. Naga asli bercokol di roda jalan surgawi. Dan harus menggunakan harta jalan surgawi ini. Atau untuk digabungkan dengan roda jalan surgawi. Dan bertarung melawan leluhur hitam. Gemuruh. Kemudian, kegelapan tak terbatas turun, terselubung di sisi lain roda surga. Dan ketika kegelapan yang tak terbatas turun, roda surga sepertinya terhenti lagi, sulit untuk berputar, sulit untuk menimbulkan ratusan juta pancaran. Ledakan. Namun, naga asli tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Otot tubuh naganya diubah oleh seorang kaisar rakus dan sosok yang gigih melonjak untuk menopang roda jalan surgawi. Menyebabkan harta karun paling berharga di jalur surgawi ini berputar lagi. Gemuruh. Kegelapan tidak ada habisnya, dan Qin Yichen tidak dapat melihat keberadaan mengerikan apa yang tersembunyi di kegelapan, atau bahkan akhir dari kegelapan. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Naga asli meraung, dan pertarungan 2 pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi tampaknya muncul di roda surga. Gemuruh. Qin Yichen memperhatikan dengan saksama. Mungkin pada tingkat pertempuran ini, mereka tidak dapat menghargai kekuatan sedikit pun darinya, dan mereka tidak dapat membiarkan mereka melihat sajak Taoisme. Bahkan,
Ini bukanlah pertarungan yang bisa mereka sentuh, dan bisa melibatkan sedikit pun. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa putaran roda surga itu seperti gambaran kemenangan dan kekalahan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Roda surga berputar semakin cepat, dari awal hancur berkeping-keping, hingga saat ini berputar di seluruh dunia. Yang menakutkan Qin Yichen adalah bahwa dengan rotasi roda surga, naga asli benar-benar menghadapi dan menjerat kegelapan yang tak terbatas. Gemuruh. Cahaya dan kegelapan roda jalan surgawi telah melingkar selama 9 hari dari roda sebelumnya, dan itu menjadi sangat cepat, dan miliaran kecemerlangan tampaknya berubah menjadi gumpalan gigi, yang membuat mata Qin Yichen menyengat. Naga asli dan leluhur hitam terjerat dan dibunuh, dan kegelapan menyelimuti segala sesuatu, jatuh pada sisik naga dari naga asli, membuat sisik naga yang luas dan berwarna-warni menjadi sunyi, layu, dan layu. Namun, naga asli tiba-tiba meraung, dan mulut naga terbuka tajam. Jika Qin Yichen tidak salah menebak, salah satu gigi naga paling tajam dari naga asli diubah oleh Kaisar Harimau Putih Bai Slater. Pembantaian Kaisar Bai. Atas nama pembantaian itu mengerikan, dan menghancurkan segalanya. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru. Mulut naga terbuka dan tertutup, dan gigi naga robek, benar-benar menghancurkan kegelapan di mulut. Qin Yichen terkejut, atau setiap gerakan halus naga sejati ini membuatnya merasa ada sesuatu di luar surga. Di mata mereka, leluhur hitam adalah kegelapan yang tak terbatas, keputusasaan dan ketakutan, dan dominasi tertinggi dari segalanya, begitu kejam sehingga mereka bahkan merasa bahwa tidak ada cara untuk mengatasi kegelapan ini. Dan ketidakberdayaan semacam ini juga merupakan sejenis keputusasaan. Namun, gigitan naga sejati ini justru bisa meremukkan kegelapan. Tidak hanya itu, saat cakar naga menyapu, kegelapan pun pecah. Bahkan Qin Yichen melihat mata naga sejati ini meledak dengan cahaya. Mata naga milik Kaisar Haoyi benar-benar menerobos kegelapan, menunjukkan bahwa klan Baize awalnya memiliki langit suci yang menyegarkan karena salju putih sepanjang tahun. Setelah pandangan itu, tampaknya inilah yang menentukan masa depan klan Baize. Namun, salju putih segera pecah, berubah menjadi semburan kegelapan dan berputar, seperti langit dan bumi klan Baize, dan masa depan tidak ada harapan.